Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taurik Aziz dengan NIM 0561326692. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Purwokerto dengan prodi Teknologi Pendidikan. Kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan materi pembelajaran yang saya pelajari pada pertemuan 1 sampai 7. Mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh yang diampu oleh tutor Bapak Dr. Nurdiansyah MPD. Berikut ini kesimpulannya. Tujuan presentasi. Presentasi ini menyajikan kesimpulan materi pembelajaran yang sudah saya pelajari pada pertemuan 1 sampai 7 mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh. Materi mencakup konsep dasar teknologi pendidikan, teori dan praktik pendidikan jarak jauh, hingga manajemen pembelajaran. Melalui rangkuman ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana teknologi pendidikan berperan penting dalam mendukung keberhasilan sistem pendidikan jarak jauh yang efektif dan berkualitas. Sesi 1. Konsep dasar teknologi pendidikan. Definisi. Teknologi pendidikan adalah pemahaman konsep dasar tentang penggunaan sistematis teori dan praktik untuk meningkatkan proses belajar. Teknologi pendidikan bukan sekedar alat atau perangkat keras semata. Di dalam poin pentingnya di sesi 1, yaitu terdapat teknologi pendidikan menekan pada bagaimana menggunakan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Fokusnya adalah pada penerapan yang tepat guna untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal bagi peserta didik. Di dalam sesi 2, saya mempelajari teknologi pendidikan jarak jauh. Di dalam konsep utamanya yaitu teori pendidikan jarak jauh menekankan pentingnya kemandirian belajar sebagai fondasi utama. Peserta didik dituntut untuk mampu mengatur waktu, mengelola pembelajaran, dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Komunikasi dan media. Komunikasi dua arah menjadi kunci keberhasilan PJJ, memungkinkan interaksi antara pendidik dan peserta didik meski terpisah jarak. Pemanfaatan media yang tepat berperan penting untuk menjembatani jarak antara pendidik dan peserta didik secara efektif. Di sesi 3, saya mempelajari praktik pembelajaran jarak jauh. Pada sesi ketiga, kita mempelajari berbagai praktik yang diterapkan dalam pendidikan jarak jauh. Terdapat dua model utama yang digunakan. Model sinkron, pembelajaran real-time di mana pendidik dan peserta didik berinteraksi secara langsung melalui video conference atau live streaming. Yang kedua, model asinkron, pembelajaran fleksibel di mana peserta didik dapat mengakses materi kapan saja sesuai waktu mereka. Pendekatan pembelajaran yang pertama berbasis modul. Materi disusun dalam bentuk modul terstruktur yang dapat dipelajari secara mandiri. Yang kedua, berbasis video. Konten pembelajaran disajikan melalui video interaktif dan menarik. Yang ketiga, berbasis LMS, menggunakan Learning Management System untuk mengelola seluruh proses pembelajaran. Di sesi 3, saya mempelajari fungsi teknologi dalam PJJ. Dengan visi, teknologi dalam pendidikan jarak jauh berfungsi untuk memperluas akses pembelajaran kepada seluruh peserta didik tanpa batasan geografis. Selain itu, teknologi juga berperan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui berbagai media dan metode yang lebih interaktif. Misinya, fungsi utama lainnya adalah menjembatani keterbatasan waktu dan tempat, memungkinkan peserta didik untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Dengan demikian, pendidikan menjadi lebih fleksibel dan dapat menjangkau lebih banyak orang. Di sesi 5, saya mempelajari mengatasi tantangan PJJ. Solusi teknologi.
Teknologi pendidikan menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi keterbatasan interaksi dalam pembelajaran jarak jauh melalui platform video conference, forum diskusi, dan fitur kolaborasi real-time yang memungkinkan komunikasi dua arah. Tantangan dan penanganan: mengatasi rendahnya motivasi belajar dengan konten interaktif, gamifikasi, dan umpan balik berkala, menghadapi tantangan asesmen jarak jauh dengan sistem ujian online yang aman, portofolio digital, dan penilaian berbasis proyek. Di sesi 6, bahan pembelajaran PJJ. Bahan pembelajaran harus menarik dan interaktif. Pada sesi ke-6, kita mempelajari bahwa bahan pembelajaran dalam pendidikan jarak jauh memiliki peran yang krusial. Materi pembelajaran harus dirancang secara menarik agar dapat mempertahankan perhatian dan motivasi peserta didik yang belajar secara mandiri. Penggunaan elemen multimedia seperti video, animasi, dan grafis interaktif dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sesuai dengan karakteristik peserta didik, bahan ajar yang efektif harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, termasuk gaya belajar, tingkat kemampuan, dan kebutuhan khusus mereka. Desain materi yang adaptif memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan bermakna bagi setiap individu. Sesi 7. Manajemen pembelajaran PJJ. Manajemen pembelajaran PJJ mencakup 3 tahap penting: perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur, dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitas pembelajaran jarak jauh. Peran guru. Guru berperan aktif sebagai fasilitator pembelajaran, membimbing peserta didik dalam proses belajar mandiri, memberikan umpan balik, dan memastikan tercapainya tujuan pembelajaran. Kesimpulannya adalah yang pertama, teknologi bukan segalanya. PJJ yang efektif tidak hanya bergantung pada teknologi canggih, tetapi bagaimana teknologi tersebut diintegrasikan dengan baik dalam proses pembelajaran. Kedua, desain pembelajaran matang. Pentingnya merancang pembelajaran yang terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik peserta didik jarak jauh. Ketiga, bahan ajar yang tepat. Bahan ajar harus menarik, interaktif, dan mudah diakses untuk mendukung kemandirian belajar peserta didik dalam pendidikan jarak jauh. Yang keempat, manajemen terorganisir. Manajemen pembelajaran yang baik mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terkoordinasi dengan peran guru sebagai fasilitator. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.